Pernahkah Anda merasa sudah melakukan semuanya dengan benar? Anda mengambil gelar sarjana di universitas ternama, atau mungkin Anda sedang mencicil ruko di lokasi strategis karena percaya properti tidak pernah turun harga. Di mata masyarakat, Anda sedang membangun kerajaan yang kokoh. Namun, mari kita lihat jendela realitas hari ini. Gedung-gedung perkantoran mulai sepi bukan karena ekonomi mati, tapi karena cara kita bekerja telah bermutasi. Perusahaan besar kini menyadari bahwa menyewa 10 lantai gedung adalah pengeluaran yang tidak masuk akal jika karyawannya bisa bekerja dari mana saja melalui sistem decentralized. Ini bukan sekedar tren sesaat, ini adalah pergeseran nilai. Dulu, kekayaan diukur dari seberapa besar wujud fisik yang Anda miliki, gedung, pabrik, atau tumpukan ijazah di dinding. Sekarang, aset-aset itu perlahan menjadi beban pemeliharaan yang berat. Lihatlah sektor pendidikan. Banyak orang tua masih memaksakan anak-anak mereka menempuh jalur konvensional yang kaku, sementara industri di luar sana sudah beralih ke spesialisasi kilat yang didorong oleh kecerdasan buatan. Kita melihat orang-orang hebat yang terpenjara oleh ijazah mahal mereka karena keahlian yang mereka pelajari sudah digantikan oleh AI hanya dalam hitungan bulan. Situasi ini menciptakan sebuah paradoks yang menakutkan. Semakin besar kerajaan fisik yang Anda bangun di atas model bisnis lama, semakin sulit bagi Anda untuk bergerak cepat saat badai teknologi datang. Anda merasa memiliki aset, padahal Anda sebenarnya sedang merawat museum. Kita seringkali terlalu sibuk memoles apa yang sudah ada, tanpa sadar bahwa tanah tempat kita berpijak sedang terkikis oleh efisiensi digital dan otomasi. Jika Anda merasa bahwa memiliki fisik atau gelar tradisional adalah perlindungan mutlak, Anda sedang berada dalam ilusi. Faktanya, dunia tidak lagi membayar apa yang Anda miliki atau apa yang Anda ketahui di masa lalu, melainkan seberapa adaptif Anda terhadap perubahan yang melompati pagar-pagar konvensional tersebut. Mari kita bicara angka dan logika. Mengapa saya berani menyebut aset Anda akan menjadi beban dalam 5 tahun? Jawabannya ada pada 2 kata, efisiensi radikal. Selama puluhan tahun, sektor properti dan pendidikan tinggi hidup dari monopoli akses. Anda harus datang ke kampus untuk dapat ilmu, dan Anda harus datang ke kantor untuk bekerja. Hari ini, AI dan model kerja decentralized telah menghancurkan dinding monopoli tersebut. Secara logika, nilai sebuah aset ditentukan oleh utilitas atau kegunaannya. Jika sebuah gedung perkantoran di pusat kota kini hanya terisi 40% karena karyawan lebih produktif bekerja dari rumah dengan koordinasi berbasis AI, maka nilai ekonomi gedung itu sejatinya sudah runtuh. Namun, biaya perawatannya, pajaknya, dan bunganya tetap 100%. Inilah yang dimaksud dengan aset yang berubah menjadi liabilitas atau beban. Anda memiliki kerajaan beton, tapi Anda harus terus menyuntikkan dana hanya untuk menjaga agar dia tidak roboh, tanpa ada arus kas yang sebanding. Di sisi lain, lihatlah devaluasi gelar akademik. Logikanya sederhana. Jika perusahaan teknologi besar kini lebih memilih kandidat dengan sertifikasi spesifik hasil pelatihan AI selama 6 bulan dibandingkan lulusan sarjana 4 tahun yang kurikulumnya sudah kadaluarsa, maka ijazah tersebut kehilangan daya tawar. Kita sedang menuju era di mana output hasil kerja jauh lebih dihargai daripada input berupa gelar. Data menunjukkan bahwa kecepatan adaptasi AI melampaui kemampuan manusia untuk memperbaharui kurikulum pendidikan formal. Artinya, dalam 5 tahun ke depan, kesenjangan antara apa yang diajarkan di kerajaan pendidikan lama dengan apa yang dibutuhkan pasar akan menjadi jurang yang mematikan. Anda tidak bisa lagi mengandalkan struktur yang kaku untuk menghadapi dunia yang cair. Mempertahankan model bisnis konvensional yang padat aset fisik dan birokrasi berat di tengah gempuran otomatisasi adalah strategi bunuh diri secara finansial. Anda sedang memegang tiket kereta, sementara dunianya sudah berpindah menggunakan pesawat jet. Ingatlah apa yang terjadi pada Nokia atau Kodak. Mereka bukan perusahaan kecil. Mereka adalah pemilik kerajaan dengan aset fisik, pabrik, dan ribuan paten yang sangat luas. Namun mereka hancur bukan karena kekurangan uang, melainkan karena mereka terlalu sibuk memuja aset masa lalu, sementara dunia sudah berpindah ke digital. Mereka membangun benteng di atas tanah yang sedang bergerak. Lihat juga fenomena WeWork. Sebelum jatuh, mereka adalah simbol kejayaan properti modern. Mereka menguasai gedung-gedung megah di seluruh dunia. Namun, ketika model kerja berubah dan efisiensi menjadi kunci, kerajaan fisik yang mereka banggakan justru menjadi beban utang yang mencekik leher. Mereka memiliki gedung, tapi tidak memiliki fleksibilitas.
Di sisi lain, perhatikan tokoh seperti Elon Musk atau para pionir di OpenAI. Mereka tidak membangun kerajaan dengan tumpukan bata atau birokrasi pendidikan yang kaku. Mereka membangun sistem yang ramping, berbasis data, dan sangat terdesentralisasi. Mereka membuktikan bahwa di era sekarang, satu tim kecil dengan dukungan AI yang tepat bisa meruntuhkan industri yang sudah mapan selama puluhan tahun. Pesan dari cerita mereka sangat jelas. Kekuatan tidak lagi terletak pada seberapa besar gedung yang Anda miliki atau seberapa tua institusi tempat Anda bernaung. Kekuatan ada pada kecepatan adaptasi. Jika raksasa dengan aset triliunan saja bisa tumbang karena terlalu kaku, bayangkan apa yang akan terjadi pada bisnis konvensional Anda jika masih bersikeras menolak kenyataan ini. Pelajaran inti yang harus kita telan bulat-bulat adalah ini. Di era digital yang didorong oleh AI dan sistem terdesentralisasi, kepemilikan fisik seringkali menjadi musuh bagi kecepatan. Selama berabad-abad, prinsip ekonomi kita adalah akumulasi. Semakin banyak gedung yang Anda miliki, semakin banyak ijazah yang Anda kumpulkan, atau semakin besar kantor pusat perusahaan Anda, maka semakin kuat posisi Anda. Itu adalah aturan main di tanah yang stabil. Namun, kita sekarang hidup di atas tanah yang runtuh dan terus bergerak. Dalam kondisi ini, prinsip utamanya berubah total. Fleksibilitas mengalahkan stabilitas. Bayangkan dua pendaki gunung. Yang satu membawa tas seberat 50 kg berisi semua peralatan aman yang dia miliki. Tenda besar, kompor berat, dan stok makanan untuk setahun. Pendaki kedua hanya membawa tas kecil 5 kg, tapi dia memiliki alat komunikasi canggih untuk mengakses logistik di setiap pos perberhentian melalui bantuan drone. Saat terjadi longsor, siapa yang akan selamat? Tentu yang paling ringan dan paling cepat bergerak. Model bisnis konvensional seperti properti office atau pendidikan formal yang kaku adalah pendaki dengan beban 50 kg itu. Mereka terjebak dalam biaya tetap yang tinggi, birokrasi yang lambat, dan ketergantungan pada lokasi fisik. Sementara itu, dunia baru yang digerakkan oleh AI dan kerja remote menghargai kerampingan. Nilai ekonomi masa depan tidak lagi tersimpan di dalam beton, melainkan di dalam flow atau aliran informasi dan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cepat. Prinsip utamanya adalah aset yang tidak bisa beradaptasi dengan kecepatan teknologi otomatis akan berubah fungsi menjadi beban. Jika kerajaan Anda dibangun dengan asumsi bahwa dunia akan selalu membutuhkan gedung fisik atau gelar manual, Anda sedang menyimpan bom waktu. Anda harus mulai membedakan mana aset yang benar-benar memberi Anda daya ungkit dan mana aset yang hanya membuat Anda diam di tempat saat tanah di bawah kaki Anda mulai terbelah. Keamanan sejati bukan lagi tentang seberapa kuat Anda bertahan, tapi seberapa cepat Anda bisa berpindah. Solusinya bukan berhenti membangun, tapi berhenti membangun dengan cara yang kaku. Jika tanah tempat Anda berdiri sedang runtuh, jangan gunakan semen dan beton. Gunakan struktur yang bisa melayang atau berpindah dengan cepat. Kita harus beralih dari strategi aset heavy, padat aset fisik, menjadi skill heavy dan network driven, padat keahlian dan berbasis jaringan. Pertama, di sektor properti dan bisnis, mulailah menerapkan konsep decentralized thinking. Jangan kunci modal Anda pada satu lokasi fisik yang besar dan kaku. Manfaatkan ekosistem kerja remote dan teknologi kolaborasi berbasis AI untuk menekan biaya operasional hingga titik terendah. Jadikan aset Anda cair, mudah dijual, mudah dipindahkan, atau mudah diubah fungsinya secara digital. Jika Anda memiliki ruang fisik, pastikan ia memiliki nilai tambah yang tidak bisa digantikan oleh layar digital, seperti pengalaman komunitas atau pusat inovasi langsung. Kedua, di bidang pendidikan dan karir, berhentilah mengejar ijazah sebagai tujuan akhir. Ijazah adalah potret masa lalu, sementara AI adalah video masa depan yang terus bergerak. Solusinya adalah continuous reskilling. Gunakan AI sebagai asisten pribadi untuk melipat gandakan produktivitas Anda, bukan menganggapnya sebagai ancaman. Kuasai kemampuan yang AI sulit lakukan, empati mendalam, negosiasi strategis, dan kepemimpinan visioner. Investasikan waktu Anda pada high leverage skills, keahlian yang memberikan daya ungkit besar dengan modal fisik yang minim. Ketiga, bangunlah digital sovereignty atau kedaulatan digital. Di dunia yang terdesentralisasi, reputasi digital dan portofolio nyata jauh lebih berharga daripada sertifikat resmi dari institusi tua. Kerajaan baru Anda adalah jaringan kepercayaan yang Anda bangun di internet, data yang Anda kelola, dan nilai nyata yang bisa Anda berikan dalam hitungan jam bukan tahun. Kesimpulannya adalah, jangan lagi bertanya berapa banyak gedung atau gelar yang saya miliki, tapi tanyalah seberapa cepat saya bisa relevan kembali jika sistem lama runtuh besok pagi. Keamanan Anda di tahun 2030 tidak terletak pada apa yang Anda pegang erat, tapi pada apa yang mampu Anda ciptakan dengan kecerdasan dan fleksibilitas.
Dunia tidak sedang menunggu Anda siap. Dunia sedang berganti kulit. Mempertahankan model bisnis lama di tengah badai AI dan sistem kerja decentralized bukan lagi bentuk kesetiaan, tapi pengabaian terhadap realitas. Ingat, aset yang membebani langkah Anda hari ini akan menjadi rantai yang menenggelamkan Anda besok. Berhentilah memoles kerajaan yang tanahnya sedang runtuh. Mulailah membangun fleksibilitas, kuasai teknologi dan jadilah relevan. Keamanan sejati bukan pada apa yang Anda miliki, tapi seberapa cepat Anda bisa beradaptasi. Jika pembahasan ini membuka mata Anda tentang risiko aset masa depan, silakan like dan subscribe. Mari berdiskusi di kolom komentar. Menurut Anda, aset apa yang akan paling cepat tidak relevan dalam 5 tahun ke depan? Saya ingin dengar sudut pandang Anda. Sampai jumpa di navigasi masa depan berikutnya.